Ya, wahai Pak Jokowi, wahai DPR dan seluruh rakyat Indonesia di sini, ayo kita adu data. Apakah yang disampaikan oleh Bung Edi ini adalah sebuah main-main, apalagi banyolan, atau semata-mata karena kecintaan kepada negeri ini? Ya, karena sayangnya negeri ini jangan sampai dikuasai oleh oligark dan merugikan rakyat. Ya, betul tidak? Subhanallah. Yang kedua tadi juga ditantang untuk adu data. Ternyata investasinya itu ternyata ada yang dari asing, dari Amerika, dari Uni Emirat, dari Uni Eropa, dari RRC, dari Jepang. Ya, maka kalau kemudian investasi ini dari asing, tentu di situ kedaulatan kita akan dirongrong, bahkan bisa menjadi hilang seperti sekarang. Salah satu bentuk adalah pengesahan RUU dari IKN ini super cepat, di malam hari atau di pagi hari, cepat sekali. Padahal belum disosialisasikan kepada rakyat dunia kampus dan juga belum ditanya sebagian besar rakyat Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada para ulama, para habaib, para tokoh, para mubaligh, para aktivis, para mahasiswa, dan rakyat di seluruh Nusantara ini, baik yang pro maupun yang kontra terhadap Bung Edi Mulyadi, wartawan senior Muslim ini, maka kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai beliau. Yang pertama kami sampaikan terhadap beliau kurang dan lebihnya mengenai beliau. Sekali lagi, kurang dan lebihnya mengenai beliau. Sekali lagi, kurang dan lebihnya mengenai beliau. Bahwa beliau telah menyatakan bahwa beliau menyatakan ingin semata-mata menyampaikan kebaikan untuk negeri ini. Menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan keadilan, menyampaikan terwujudnya kesejahteraan di negeri ini. Itu sebetulnya inti yang paling besar yang ingin beliau sampaikan di dalam forum sebelumnya ataupun di forum-forum yang lain. Sekali lagi, terlepas kurang dan lebihnya. Dan hal ini cocok seperti yang digambarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Subhanallah. Ar-Rahmah di sini maknanya adalah para ulama mungkin dengan redaksi yang berbeda-beda, namun inti maknanya adalah sama, yakni jalbul manafi' wa daf'ul mafasid. Sesuatu yang mewujudkan kebaikan dan akan menghilangkan kerusakan. Itulah yang dimaksud oleh Bang Edi, wartawan senior Muslim, selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, selalu menyampaikan Islam, selalu menyampaikan syariat Islam, karena di situ terletak keadilan. Di situ terletak kebaikan. Di situ terletak akan hilangnya kerusakan dan berbagai macam kezaliman dan kebiadaban. Oleh karena itu, yang kedua perlu kami sampaikan. Inti yang disampaikan oleh Bang Edi terlepas dari dugaan ada ujaran rasis kepada saudara kami yang di Kalimantan. Atau terlepas kurang dan lebih, kami mohon juga dipahami dan juga
direnungkan dan juga didengarkan. Inti yang diharapkan oleh beliau, permasalahan pokok yang disampaikan oleh beliau, yakni pemindahan ibu kota ini adalah menguntungkan oligark dan merugikan saudara kami rakyat Kalimantan dan juga rakyat Indonesia secara umum. Betul tidak? Betul. Maka seperti yang disampaikan ya oleh pembicara yang pertama, yakni Bang Ishak dari Fakta dan juga dari Bang Agung aktivis 98, yakni yang pertama menguntungkan oligark. Ya, baik ini adalah dari konsesi lahan, baik dari pembangunan proyek, baik dari juga nanti kemungkinan penjualan aset-aset ibu kota lama. Maka itu ada syarat ya pengerukan atau eksploitasi dari aset atau investasi yang akan digunakan untuk merealisasikan ibu kota baru. Ya, bahkan di situ akan syarat dengan kemungkinan dugaan akan ada korupsi. Dan beliau ini berani untuk adu data. Ya, wahai Pak Jokowi, wahai DPR dan seluruh rakyat Indonesia di sini, ayo kita adu data. Apakah yang disampaikan oleh ya Bung Edi ini adalah sebuah main-main, apalagi banyolan, atau semata-mata karena kecintaan kepada negeri ini? Ya, karena sayangnya negeri ini jangan sampai dikuasai oleh oligark dan merugikan rakyat. Ya, betul tidak? Betul. Subhanallah. Yang kedua tadi juga ditantang untuk adu data. Ternyata investasinya itu ternyata ada yang dari asing, dari Amerika, dari Uni Emirat, dari Uni Eropa, dari RRC, dari Jepang. Ya, maka kalau kemudian investasi ini dari asing, tentu di situ kedaulatan kita akan ya dirongrong, bahkan bisa menjadi hilang seperti sekarang. Salah satu bentuk adalah pengesahan RUU dari IKN ini super cepat. Ya, di malam hari atau di pagi hari. Cepat sekali. Ya, padahal belum disosialisasikan kepada rakyat dunia kampus dan juga belum ditanya ya sebagian besar rakyat Indonesia ini. Ya. Walaupun diprotes sana protes ini tetap berlanjut itu. Ya, subhanallah. Nah, itu yang jelas ya. Sedangkan di sisi yang lain adalah merugikan rakyat. Coba kita lihat rakyat yang ada di Kalimantan. Menurut data ya World Wildlife Fund ya, penggundulan hutan diperkirakan sampai tahun 2020 itu diperkirakan akan terjadi kehilangan lahan hampir 6 juta hektar. Coba. Ini penggundulan, hilangnya lahan hutan ini ya diperkirakan 6 hektar ini, 6 juta hektar ini adalah ulah siapa ini? Apakah ulah rakyat atau ulah oligark, saudara? Ya, ulah rakyat atau ulah oligark, saudara? Oligark. Ini, saudara, fakta menyengsarakan rakyat. Ya, belum kemudian berapa tadi yang disebutkan lubang batu bara. Ya, belum kemudian disebutkan tadi juga bagaimana ya sengketa kepemilikan tanah. Ada ketua adat yang kemudian diseret begitu saja. Ya, kami menduga di sini ada ketidakadilan di dalam konsensi ya lahan, saudara. Kalau oligark itu gampang dan dilindungi, kalau masyarakat semena-mena. Ya, demikian juga bagaimana kemudian banjir. Ya, luar biasa. Ya, ternyata banyak di sana itu banjir yang belum bisa diatasi, saudara. Ya, ditambah lagi, ya di daerah sana ini sudah ada proyek gagal gitu. Jadi di Kalimantan sendiri ternyata sudah ada proyek gagal, yakni salah satunya adalah tahun 2015 itu ada mega proyek kereta api Borneo yang nilainya 57 triliun. Ya, ini proyek gagal coba. Yang investornya ini sudah tidak sanggup lagi. Ya. Ini fakta ini. Bagaimana mega proyek di sana itu gagal? Ya. Yang 57 triliun saja gagal, apalagi yang jauh lebih besar ini bagaimana? Coba. Demikian juga ada ya kawasan ekonomi khusus di Maleo juga mangkrak dan hilang tanpa
cerita tanpa sejarah. Coba saudara. Tanpa Ya. pertanggungjawaban. Ini ulah rakyat atau oligark saudara? Oligark. Oligark menguntungkan rakyat atau oligark? Oligark. Merugikan rakyat atau oligark? Rakyat. Subhanallah. Nah itu saudara. Di sisi yang lain saudara sekalian, ya Bang Edi juga ini ketakutan. Ya, saking sayangnya dia itu sampai berapi-api. Dan mungkin agak sedikit tadi yang kemudian ya disayangkan. Ya, namun demikian beliau ini takut. Ya, bagaimana mega proyek kalau kita lihat mangkrak skandal proyek LRT di Palembang. Ya, bagaimana juga mangkrak juga ya mengalami kerugian mega proyek Bandara Kertajati. Bagaimana nanti kemungkinan akan skandal besar ketika Pak Jokowi turun, ketika ini kemudian dievaluasi dan diaudit ya kereta api Bandung Jakarta. Tidak menggunakan APBN, ternyata menggunakan APBN. Coba ya, saudara. Ya, demikian juga itu dikatakan Faisal Basri itu mungkin sampai hari kiamat tidak akan balik itu. Tidak akan untung alias rugi. Nah, saudara sekalian, ya rakyat di seluruh Indonesia yang kami cintai, itu yang sesungguhnya telah dipaparkan oleh ya Bang Edi Mulyadi wartawan senior Muslim tadi itu, yang disampaikan di mana-mana, disampaikan dengan penuh ya kecintaannya dan penuh dengan semangat. Ini barangkali yang perlu dicermati dan perlu dikemukakan. Sehingga bukan masalah-masalah yang sepele. Bukan masalah-masalah yang cabang. Tapi masalah yang pokok, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir kami sampaikan ya kepada para ulama, para habaib, ya para tokoh, para pemuka di negeri ini. Ya. Di balik itu semuanya kalau kita lihat ini masyarakat terjadi pembelahan yang sangat luar biasa di mana-mana. Ya, tadi disampaikan oleh Ustadz Ferry, ya, ada kampret, ada kadrun, ada cebong, ya. Tidak hanya itu. Ya, tapi juga antara oposisi dengan yang pro ini. Ya, coba adu data, ya, Pak Kapolri. Kalau ini memang presisi, ya, tolong tampilkan data yang betul-betul presisi disampaikan kepada oposisi, para ulama, para habaib, dan para pejuang yang cinta kepada negeri ini. Yang kemudian mereka tersangka dan ditangkap di penjara dengan yang kemudian yang pro rezim ini. Coba adu data. Ya, kalau memang kami ini dikatakan selalu suka kepada hoak, selalu memecah belah. Justru kami ini sampaikan ya keterbelahan masyarakat ini, terpecahnya masyarakat ini karena ini adalah strategi asing dan barat, strategi dari oligark. Bagaimana eksploitasi, bagaimana korupsi, bagaimana penguasaan sumber daya alam oleh mereka tadi itu yang kemudian menguntungkan mereka, kemudian merugikan masyarakat dan akan merusak negeri ini yang sekarang ini tengah terjadi dan sudah ada di depan mata kita dan terang benderang ini kemudian ditutupi. Ya, maka ada di dalam sebuah rekayasa atau rencana Rand Corporation yang kemudian rakyat ini akan dipecah belah. Kaum muslimin akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok militan, ada kelompok tradisional, ada kelompok sekuler, ada kelompok modernis. Ini adalah rencana mereka yang sudah ada di dokumen mereka. Dan juga ditegaskan oleh Kiai Haji Mujadi. Dan juga ditegaskan juga oleh ya Kiai Haji Den Samsudin. Dan ketika diajak untuk kampanye deradikalisasi, dia tidak mau. Ya, maka rakyat ini dibelah. Yang kemudian mereka ini oposisi dikatakan radikal. Yang mereka ini oposisi dikatakan ekstremis. Yang mereka ini oposisi bahkan sampai kepada teroris. Bahkan bisa sampai kepada makar. Ya. Sedangkan kepada yang mereka ini pro kepada rezim ini adalah mereka ini yang paling cinta kepada negeri ini. Paling cinta kepada NKRI. Paling cinta kepada Pancasila.
Pancasila. Padahal ini terlihat ya di depan mata kita itu adalah sebuah adu domba, sebuah pemecah belahan yang betul-betul direkayasa oleh oligark dan asing tadi itu. Ya, kalau kemudian sudah dipecah belah ini tidak bisa, maka mereka itu ditangkap, ditangkap agar mereka bungkam. Ya, seperti sekarang ini. Oleh karena itu, ya kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, para ulama, para habaib, para tokoh. Ya, demikian juga saudara kami yang ada di Kalimantan, mohon maaf ya. Kalau barangkali apa yang kami sampaikan ini barangkali belum berkenan kepada kalian, maka sadarlah sesungguhnya persoalan kita yang sebenarnya ini adalah penjajahan dari oligark, takbir. Penjajahan dari asing dan asing, takbir. Dan kerusakan, kerugian itu ada di tengah-tengah rakyat ini sudah begitu masif. Dan ini sudah tidak bisa lagi dibendung. Oleh karena itu, saya sampaikan juga kepada Pak Jokowi, kepada Pak Kapolri. Kalau ini Anda terus-teruskan, maka sama saja kalian itu akan membuat lubang kerusakan yang semakin dalam akan menghancurkan negeri ini, saudara. Maka oleh karena itu kita lawan atau tidak oligark, saudara? Lawan asing dan asing atau tidak, saudara? Lawan penjajahan mereka atau tidak, saudara? Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.